anak-anak semua. Pada sesi ini kita akan belajar IPA. Pada tema 1 kamu sudah belajar bagaimana makhluk hidup berkembang biak termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, pada tema 2 ini kita akan belajar tentang yang namanya adaptasi, ya. Nah, pada sesi yang pertama ini adalah adaptasi tumbuhan, ya. Kalau dibilang adaptasi itu berarti cara bertahan hidup. Nah, pada tumbuhan ada beberapa cara bertahan hidup. Namun kita harus tahu dulu dia di daerah mana. Nah, yang pertama adalah xerofit. Kalau dibilang xerofit itu berarti tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ya, ciri-cirinya dia memiliki daun tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, bahkan tidak mempunyai daun. Itu yang ciri yang pertama. Yang kedua, batangnya tebal. Kenapa? Karena itu akan dipakai untuk menjadi cadangan air atau menyimpan air. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Dengan memiliki akar yang panjang, dia bisa mencari di mana sumber air. Nah, itu adalah ciri dari tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah kering. Jadi contoh dari tumbuhan xerofit tadi adalah pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ya, itu ciri khususnya tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah halofit. Halofit itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Ya, biasanya di laut atau pinggir pantai ya. Nah, ciri-cirinya dia memiliki akar nafas untuk memperoleh oksigen. Ya. Kemudian memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan agar tahan terjangan ombak. Ya. Kemudian ciri lainnya adalah memiliki daun kaku dan tebal dengan permukaan licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Ciri lainnya, daun bagian bawah memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam, ya, karena dia tinggal di laut ya yang mengandung banyak garam. Nah, contohnya itu ada pada tumbuhan bakau. Yang ketiga adalah hidrofit. Jadi kalau dibilang hidrofit berarti tumbuhan yang hidup di air. Nah, cirinya adalah akarnya berada di air, kemudian memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Lalu daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contohnya adalah ini, teratai dan ini gondok. Hanya higrofit, tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Ya, cirinya ada yang pertama adalah memiliki akar, batang, dan daun. Ya, lengkap. Kemudian batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Lalu daunnya lebar dan tipis. Nah, daun yang muda biasanya melingkar atau menggulung. Nah, itu bisa kita lihat pada tumbuhan paku dan begonia. Yang kelima, lingkungan miskin nitrogen. Tapi ini enggak ada sebutannya ya. Nah, bagaimana dia cara beradaptasi? Yaitu dengan memerangkap serangga yang dicerna. Nah, itu akan dijadikannya nanti sebagai sumber nitrogen. Nah, itu terjadi pada tumbuhan kantong semar dan Venus. Tadi kita sudah belajar bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan daerahnya masing-masing. Nah, selain dia beradaptasi atau bertahan hidup, tumbuhan juga memiliki cara untuk melindungi diri. Ya. Yang ini ya, cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, tumbuhan melindungi diri dengan duri. Berarti ada banyak durinya ya. Nah, kita bisa lihat pada tumbuhan apa saja: kaktus, durian, putri malu, salak, mawar, rotan, dan bougainville. Jadi mereka melindungi diri dengan duri. Yang kedua, tumbuhan melindungi diri dengan getah. Ya, mereka menghasilkan getah untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah pohon nangka, karet, kamboja. Ini 2 kali ya. Sawo, pepaya, mangga, dan nangka. Ya,
kedua yaitu dengan melindungi diri dengan racun. Jadi mereka memiliki racun untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah tumbuhan jarak, kecubung, dan umbi-umbian. Misalnya seperti singkong, dia itu mempunyai racun ya. Jadi kalau kita makan itu berbahaya kalau tidak direbus. Yang keempat itu tumbuhan melindungi diri dengan daun panjang dan tajam. Pada tumbuhan apa kita bisa menemukannya? Yaitu nenas, lidah buaya, dan kaktus. Dan yang terakhir adalah dengan rambut halus atau disebut juga dengan gelugut. Kita bisa jumpai pada tanaman bambu, jagung, dan tebu. Nah, anak-anak Miss, nah itu adalah pembelajaran untuk tema 2 tentang adaptasi dan bagaimana tumbuhan melindungi dirinya. Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga anak-anak Miss paham dengan materi yang disampaikan. Oke.